Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau memberikan kepada kami dua tokoh yang dahsyat, hebat. Santo Paulus dan Santo Petrus, yang menjadi dasar gereja universal. Untuk kami ya Bapa, untuk mengimani, menghayati, dan mendalami dan yakin akan gereja Katolik yang kudus, Katolik dan Apostolik. Untuk kami ya Bapa, untuk mencintai gereja ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan dua tokoh besar, Santo Paulus dan Santo Petrus, yang menjadi dasar fondasi dalam gereja Katolik. Bahkan gereja Vatikan, Santo Petrus, di bawah altarnya itu adalah makam dari Santo Petrus, di mana Yesus mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini, yang artinya Kefas, roh, akan kudirikan gerejaku. Sekali lagi, di atas batu karang ini, di atas nama Petrus, akan kudirikan gerejaku. Dan tak ada satu kuasa manapun, bahkan dari neraka pun, yang akan menghancurkan. Dan itu jelas sejak awal gereja awali sampai sekarang. Tak satu hal pun yang dapat menghancurkan gereja. Meskipun ada banyak orang yang memprediksikan, meramalkan bahwa gereja Katolik akan hancur. Tapi tidak. Dan sekali lagi Yesus memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga. Yang megang kunci kerajaan surga itu adalah Petrus. Maka ketika kita beriman pada gereja Katolik di bawah perlindungan Petrus, maka kita mempunyai privilege, keistimewaan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini luar biasa sekali bagi kita orang Katolik. Maka kita orang Katolik tidak hanya bangga sebagai orang Katolik, tapi kita juga harus terlibat di dalam gereja Katolik. Ya, kita terlibat, kita menjadi bagian yang harus kita bangun gereja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin membangun gereja itu bisa aja gereja paroki, stasi, lingkungan, ya. Dan juga gereja itu juga berarti keluarga kita. Kalau ingin keluarga kita dibangun dengan fondasi yang kuat, tidak bisa tidak berada dalam gereja Katolik. Dan kita masuk di dalam keyakinan iman akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Ya. Yang ketiga, kita harus juga lihat Santo Paulus, peranan Santo Paulus dalam hal apa? Dalam hal pewartaan, ya, dalam hal sabda. Ya, jadi kalau Petrus itu fondasi, institusi, otoritas dalam diri Petrus, tetapi dalam diri Paulus adalah kita menghayati juga, mengerti, memahami sabda Allah itu. Ya, kita juga harus memahaminya, kita harus belajar mengerti, faham. Ya, tidak hanya tahu, mengerti, tapi juga rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengubah cara pikir kita, cara pandang kita. Apa yang seringkali membuat kita kacau dan tersesat karena cara pikir dan cara pandang kita yang tidak tepat. Atau kita sekedar otak-atik gatuk dengan kepala kita, dengan apa yang kita pikirkan. Jadi penting sekali supaya kita memiliki keyakinan yang mendalam akan sabda Allah, janji Allah. Ya. Maka ketika misalnya sebagai contoh, ketika Yesus menyatakan itu kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Itu keyakinan gereja. Kita bicara bahwa Petrus sungguh-sungguh adalah penerus, ya, gereja yang didirikan oleh Yesus. Maka gereja Katolik menyatakan diri sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri bersama para rasul, ya, di bawah Petrus.
Maka mari saudaraku, terlibatlah, aktiflah, masuklah, hayati bahwa apa yang kita miliki itu adalah gereja yang benar, yang kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang dikehendaki oleh Yesus. Tapi gereja juga di mana kita harus harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Dalam Injil, dalam surat-surat Paulus, surat-surat yang lain, untuk meneguhkan janji kita menghayati Kristus. Mari kita bersyukur dan berterima kasih, tetapi juga terlibat untuk mencintai sabda dan firman Tuhan yang kuat dan teguh. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan tak ada satu kuasa manapun yang akan menghancurkan. Kita bersyukur. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.